Namun sebelumnya terlebih dahulu kami mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam atas pertolongan Allah, orang tua yang Bapak Ustaz Al-Hikam di sekolah pada hari Selasa tanggal 5 Mei yang lalu. Doa kita semua semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk itu adalah sama-sama kita menjaga pengajian kepada Ustaz kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, bahwa Allah telah memberi karunia Islam dan iman kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat yang selayaknya kita harus bersyukuri jalan Allah. Dan bentuk kesyukuran itu adalah bagaimana kita istiqomah untuk menjalankan syariat semampu kita. Karena Allah tidak berbagi kita untuk kemudian melaksanakan Islam ini secara sempurna, tapi Allah menyuruh kita untuk bisa terus bermujahadah menjadi seorang muslim yang baik dan tentu saja bisa memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya sebenarnya kalau dikatakan lelah lahir batin, kalau saya bilang, karena tambah hari tadi saya sangat sedih dan sangat terguncang ketika mendengar seorang yang saya hakul yakin meyakini kesalihannya. Beliau menangis berulang menceritakan ujian yang sedang menimpa dirinya. Jadi saya hanya mengatakan, nanti kalau masalah ini sepahit atau sebagus apapun selesai, apa rencana antum? Saya mengundurkan diri dari jabatan saya. Oke, kalau begitu saya dukung antum, insya Allah. Mudah-mudahan ada jalan keluar dari masalah ini. Ya semoga saja, karena nasabnya ke atas itu orang soleh. Ya cuma kalau saya bilang berada di komunitas orang-orang tidak soleh ini repot. Jadi kita beruntung punya HP, jangan asal banyak nomor kontaknya di situ. Jangan simpan nomor kontak yang buat susah kita di akhirat nanti. Simpan nomor kontak yang bisa buat kita senang di akhirat. Tidak harus banyak. Karena dalam sebuah riwayat diceritakan tentang seorang laki-laki yang akhirnya masuk neraka, tapi karena dia bersahabat dengan orang soleh, dia masuk surga karena kesolehan sahabat-sahabatnya itu. Kenapa? Karena sahabatnya tidak tenang di surga. Mereka saling berbincang, si ada mesti di sana. Terakhir mereka minta sama Allah agar sahabatnya itu dimasukkan dalam surga, bukan karena sudah habis masa hukumannya, tapi karena syafaat dari orang-orang soleh sama dia. Memang berteman sama orang soleh sekarang tidak populer. Seorang artis kemarin meninggal dunia, yang sudah lama terkena penyakit juga, si Pepe. Ada yang Bapak lihat sudah, bahwa wajah dia memang biasa tersenyum, sampai dia meninggal dunia pun tersenyum. Jadi saya juga hakul yakin ya Rasulullah gimana. Ya. Baik, kita sudah ada di zaman yang Nabi SAW pernah mengatakan, saya meyakini itu pula lagi, bahwa sampai-sampai kita kesulitan untuk menyebut seorang itu mukmin atau kafir. Karena kalau kita bilang dia itu orang mukmin, belum siap kita ngomong, maka terbongkarlah kasusnya, terbongkarlah masalahnya, atau terfitnahlah dia.
Jadi artinya ini zaman-zaman yang rumit sekali. Orang yang tiap hari ke masjid pun nggak bisa kita bilang orang soleh atau orang yang dekat sama Allah. Karena mungkin dia punya rencana-rencana untuk kenapa dia ke masjid, kenapa dia berinfak dan sebagainya. Saya cuma mengingatkan sebagaimana pernyataan seorang alim bahwa Allah tidak merencanakan ruh kita ini cuma untuk dunia, sehingga kita habiskan semua tujuan hidup itu di sini. Yang untuk dunia itu cuma kayak segini aja. Ya, habis itu ditanam kita. Ditanam berapa hari saja mungkin orang masih ingat sama kita, tapi habis itu sudah lupa. Gitu. Ruh kita kemana? Ruh kita tidak mati, dia berpindah ke tempat yang lain. Jadi proses sejak kita dilahirkan di alam arwah, masuk rahim, masuk dunia, masuk barzakh, masuk akhirat, insya Allah masuk surga. Ya. Tidak ada kematian di situ. Yang ada adalah proses pindah demi pindah. Makanya kiamat sendiri kalau bahasa Quran, yauma tubaddalul ardu bighairi ardh. Hari di mana diganti bumi kita ini dengan bumi yang lain. Jadi bukan, ya kalau mau dipahami itu, ini hanya proses pergantian demi pergantian. Makanya jangan habiskan semua tujuan hidup itu di sini. Saya sudah pernah mengatakan bahwa rezeki itu sekalipun. Jadi beda kita. Kalau kita udah, saya bilang, misalnya kalau ada kuis berhadiah, rezeki, terus yang kebayang apa? Duit. Yang kebayang apa? Rumah. Yang kebayang apa? Jabatan. Pernah nggak berpikir bahwa rezeki itu adalah kemudahan untuk tiap malam bangun tahajud? Pernah nggak berpikir bahwa di tengah kesibukan yang luar biasa Allah kasih rezeki kita bisa baca Quran minimal 1 juz atau bisa menghafal Al-Quran? Bukankah itu rezeki dari Allah? Pernah nggak memikirkan bahwa rezeki dari Allah itu adalah anak-anak soleh di rumah kita, istri yang soleh, suami yang soleh? Itu kan rezeki dari Allah. Cuma udah nggak naksir kita yang sama ini. Kita anggap kalau itu. Padahal kalau yang itu pun anak soleh itu nggak bisa dibeli. Tidak ada sekolah yang bisa menciptakan kita jadi anak soleh. Tidak ada. Ada sekolah yang bisa membuat anak kita hafal Quran, ada. Ada sekolah yang bisa membuat anak kita mengerti semua ilmu agama. Tapi tidak ada satu sekolah pun yang bisa membuat anak itu akhirnya dia takut kepada Allah lillahi ta'ala, dalam arti kata mukhlisin, dalam bentuk ikhlas, merangsang untuk ke arah situ ya. Karena iman itu bukan diwarisi. Tapi memang saya mungkin terlalu berani untuk mengatakan tidak ada sekolah. Maksud saya ketika cuma rangsangan dari luar itu tidak ada. Dia harus muncul dari dalam. Dan kemudian yang paling mungkin bisa memberi pengaruh itu sebenarnya kita orang tuanya. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia tinggalkan orang tuanya dari Mekah, dia pergi ke Mekah, dia kemudian pergi ke Madinah, tapi tetap dalam kontrol orang tuanya. Ya, baik. Pelajaran kita adalah kita sudah dikasih karunia iman. Tapi jangan lupa iman ini bisa batal. Jadi kalau sudah batal iman ini, itulah kenapa maka tidak ada hak kita untuk bisa mengklaim orang itu soleh atau tidak soleh. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada hak kita untuk kemudian mengatakan bahwa si A, si B, si C adalah orang baik. Tidak ada. Itu bukan urusan kita. Ya. Urusan kita adalah meyakini atau mengatakan bahwa setiap ada orang salah, tugas kita adalah memberi dakwah sama dia. Setiap ada orang baik, ya urusan kita untuk memuji-mujinya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, ada orang salah, tugas kita dakwah. Bahkan orang yang paling jahat di muka bumi, Quran pun mengabadikan namanya. Saking betuahnya namanya, tidak ada lagi orang punya nama seperti itu, Fir'aun. Coba carikan nama anak Fir'aun. Gak ada. Preman pun gak mau pakai nama Fir'aun ya. Supaya takut orang yang pakai nama Fir'aun. Tidak ada ya. Tapi Fir'aun itu pun Allah masih utus Musa alaihissalam, bahkan ditambah dengan Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwahinya. Jadi gak ada istilah bahwa tidak ada dakwah. Bahkan orang yang sudah jelas sedang diazab Allah, sedang diazab, itu disuruh tetap didakwahi. Itu dilakukan oleh Nabi Nuh terhadap anaknya. Anaknya sudah timbul tenggelam di air, tapi dia masih mengajak untuk naik ke atas kapal. Itu perhatian pertama. Nah,
Apa yang bisa merusak iman ini? Padahal iman ini apa istilahnya? Ini harta yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ini miftah, ini kunci pembuka kita untuk mendapat surga Allah. Maka segala kebaikan yang kita lakukan di muka bumi, kalau tidak didasari dengan keimanan, itu tidak ada artinya di akhirat. Ingat dulu ada penjudi besar Uluan Panggabean. Kalau orang beriman memang mungkin tidak suka sama dia, tapi jangan lupa ada ribuan orang di Medan atau Sumatera Utara atau di Indonesia yang suka sama dia. Kenapa? Karena dia orang baik. Dia rajin menyumbang. Dia rajin. Jangan lupa, orang kalau kita berbuat kebaikan sama orang, maka orang itu akan membalas kebaikan sama kita. Allah tidak kurangin itu. Walau kita tidak muslim sekalipun, Allah tetap kasih keuntungan itu. Artinya apa? Kalau kita rajin memberi, maka orang akan sayang sama kita. Tapi jangan lupa, akhirat tidak dapat bagian. Kenapa? Karena dia tidak muslim. Itu saja. Bagaimana dengan orang tua saya tidak? Ya udah, kalau memang dia tidak muslim, dia neraka bagian. Kenapa? Karena akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang mukmin. Bahkan ingat, istighfar saja pun yang disuruh istighfar itu cuma orang mukmin. Coba cari di mana ayat yang menyuruh kita Allah memerintahkan orang kafir untuk minta ampun. Dalam arti kata astaghfirullahaladzim. Allah menyuruh mereka untuk menjadi muslim. Masuklah kalian ke dalam Islam. Sementara orang mukmin, nah ini mukmin ini bisa kalah. Itulah kenapa kita disuruh istighfar. Makanya persoalannya sekarang, menjadi mukmin itu sebuah keuntungan yang besar. Pertanyaannya, apa mungkin iman kita batal? Mungkin. Apa sebabnya? Nah ini, pertama, syirik. Hati-hati. Perilaku syirik ini bisa muncul secara halus dalam bentuk riya. Merasa hebat, merasa besar. Orang yang sangat lemah adalah orang yang ketika dia berada di sebuah kursi jabatan lantas dia merasa dia tidak butuh Tuhan lagi di sini. Itu orang lemah. Lemah kali bapak sama ibu kalau kemudian merasa setelah punya kekayaan lantas merasa aman dalam kehidupan dunia. Tidak. Allah bisa uji kita kapan saja dengan ujian yang sampai membuat seperti tenggorokan kita mau keluar. Allah bisa uji. Jadi jangan kita mengira bahwa itu bisa memberikan rasa aman sama kita. Karena ujian bisa datang kapan saja. Ujian bisa membuat selera hidup kita itu hilang. Ujian membuat bahkan patah selera makan kita. Kita tidak punya keinginan untuk makan. Kenapa? Karena kita merasa terbebani sekali dengan ujian yang diberikan Allah ini sama kita. Ya. Syirik adalah mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah. Apapun keyakinan, ucapan, perbuatan yang diperintahkan oleh otoritas syariat agar dipersembahkan kepadanya semata dengan tauhid, dengan iman dan ikhlas. Jika dipersembahkan kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik atau kufur. Makanya Allah tidak peduli kita yang mau sholat, kita mau Allah enggak. Apa kalian pikir aku butuh sholat kalian? Kira-kira begitu dalam sebuah diskusi. Mau satu dunia kalian tidak sujud samaku, tidak kurang kebesaranku. Dan kalau satu dunia kalian sujud samaku, nggak pernah buat salah, secuil pun tidak menambah padaku. Ya kalau pakai bahasa hadis yang lain, pasna masyta, buat suka kalian buat baik untuk kalian itu, bukan untukku. Jadi kita no choice sebenarnya, tidak punya pilihan. Pilihan kita tunduk sama Allah, nggak ada yang lain. Apa bisa kita temukan ada Tuhan selain Allah sehingga kita bisa menghirup udaranya di sana? Atau apa ada di dunia ini area bebas Tuhan, di mana di tempat itu kita boleh tidak bertuhan dan melakukan apa saja suka kita? Sementara di tempat itu juga kita masih menarik nafas, di tempat itu juga kita masih menghembuskan nafas, di tempat itu juga kita masih menggunakan casingnya Allah ini. Nah, kira-kira begitu. Maka terlalu berani kita membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan selain Allah dalam bentuk yang kita sebutkan tadi. Apakah itu dalam ucapan, keyakinan atau perbuatan, di mana bahkan tidak sekedar kita menolak hukum Allah. Karena di Indonesia ini banyak sudah mulai muncul kalimat-kalimat kurang ajar. Ini
Islam ini bukan persoalan ada negara atau tidak. Kita di dalam hutan sekalipun hukum Allah itu harus kita terapkan. Dan walau kita cuma sendirian di sana, apa hukum Allah di hutan? Apa yang berhubungan dengan pribadi kita? Jadi jangan kemudian berpikir bahwa ini kan bukan negara Islam. Bahasa itu adalah bahasa yang menunjukkan kebodohan terhadap Islam sebagai sebuah agama. Islam bukan sistem politik. Sehingga dia kira kalau kita suruh orang menerapkan syariat, atas dia mengira ini kan bukan negara Islam. Sehingga lantas kalau bukan negara Islam, dia bebas untuk telanjang atau membuka aurat, untuk berpesta dengan cara yang Allah tidak ridho, atau untuk mendapatkan. Hari ini sangat sulit kita untuk menemukan budaya birokrasi yang bersih dari unsur suap di dalamnya. Kawan saya ini itu kasusnya. Ada sebuah kasus di mana dia sepeser pun tidak ada dan tidak terlibat di situ, tapi karena dia berada dalam lingkaran itu, akhirnya dia tanya, kalau mau selamat harus setor sekian. Apa dia bilang? Di rumahku yang paling berharga dari hartaku cuma 2 sepeda punya anakku. Aku udah tidak punya mobil, karena mobil itu mobil negara. Aku juga sudah tidak punya rumah, karena rumahku sudah terjual dan upahnya juga rumah negara. Dan sekarang aku dituduh untuk melakukan sebuah perbuatan yang aku tidak mengerjakannya di situ. Dan sekarang aku diminta untuk mengeluarkan uang yang aku tidak punya tabungan sebesar itu. Kau bayangkan apa bisa tidurnya nyenyak dia? Ya, ini yang saya bilang tadi, sistem. Dan kemudian hati-hati dengan setan yang membuai kita dengan lembut. Memang udah sama, memang udah begini, mau kayak mana lagi? Nah, itu bahasa yang biasa itu. Mau kayak mana lagi? Orang memang udah kayak gini ya kita. Ada yang udah pasrah kali, udah nerakanya semua kita ini. Tinggal cari paling cepat keluar saja. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan itu. Hakikat menyekutukan Allah adalah menyembah makhluk. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah. Dia jelas-jelas salah, tapi tidak berani menegur kesalahannya. Makanya na'udzubillahi min dzalik, Rasulullah pernah mengatakan, kalau kalian lihat ada seorang ulama yang kerjanya cuma ada di samping penguasa, tapi kemudian dia tidak pernah memberikan pengaruh apapun. Si penguasa batil tetap batil, penguasa zalim tetap zalim. Nah, ulama itu bukan ulama, itu maling, itu kata Nabi. Ya, jadi mau tahu kalian maling agama, itulah dia. Artinya apa? Dia bawa agama ke situ diam-diam, kemudian dia jual, dia store ke situ diam-diam, dan dia dapat keuntungan dunia dari situ. Alhamdulillah. Ini bentuknya dalam bentuk. Jangan menganggap menyembah itu menyembah rukuk, sujud, bukan. Walaupun ada juga orang begitu. Kalau bisa mencium tangan itu semua jari apa semua dia ciumin, dia sanggup. Lutut, kaki, tapak kaki pun dia sanggup nyium. Ada orang yang sampai begitu, mental akidahnya itu sampai begitu ada. Ya. Sama dia itu ketika sebuah kesalahan, saya pernah ada sebuah acara begitu. Nama saya salah disebutkan. Jadi saya bilang, capek kali aku membilangkan nama aku ini salah, Pak. Jadi terpaksa saya tegur itu nanti nama, jangan Ustaz. Udah Ustaz, nggak usah dipersoalkan. Malu kita nanti Ustaz. Apa yang dia maksud? Saya hanya mau meluruskan nama saya yang salah. Dia sedang berpikir bahwa acara ini perfect, tidak ada kesalahan, karena sang pimpinan sedang ada di situ. Oh, nggak bisa gitu dong Pak. Itu kan nama saya yang disebut salah, saya harus luruskan. Berulang-ulang disebutkan salah. Saya sampaikan waktu kemarin nama saya disebutkan benar. Tapi akhirnya memang saya lihat heran sekali. Dia begitu khawatirnya kalau kemudian saya harus meluruskan nama saya. Artinya kalaupun salah, anggap benar saja lah itu. Itu kan bentuk syirik itu sudah. Ya. Kenapa? Karena ada kekuatan lain yang dia tidak berani. Saya ketemu, ya udah pernah juga saya sampaikan orang yang sampai sholat Jumat tidak pergi gara-gara pimpinannya tidak sholat Jumat. Apa kau pikir kau saja yang Islam? Aku juga Islam, kata sang pimpinan. Akhirnya gara-gara itu tidak berani. Namanya darurat puasa. Darurat apa kalau begitu? Itu kurang ajar namanya. Udah tidak benar nih. Ya, oke. Syirik ini merupakan dosa
bagaimana Allah memaafkan? Dia buat salah sama si anu, terus minta maafnya sama dia, nggak mungkin Allah maafkan. Kalau mau kau minta maaf, kau tinggalkan Tuhanmu yang itu. Jadi bahasa ibu-ibu, Tuhan itu tidak mau dimadu, gitu. Kalau pakai bahasa perasaan kan ibu, nggak ada ibu-ibu yang normal, yang senang dia suaminya menikah lagi. Bu, suamiku rencana menikah lagi. Alhamdulillah, terus sujud syukur itu perlu diperiksa ya. Nggak ada. Ya. Allah itu juga sangat cemburu kepada hamba-Nya ketika hamba itu menempatkan ada Tuhan selain Allah dalam kehidupannya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang melakukan mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar, isman 'azima. Karena syirik kalau bahasa Luqman zulmun 'azim. Zulm itu artinya kegelapan. Jadi syirik itu adalah gelap yang paling. Kenapa? Karena dia tidak dapat petunjuk di situ. Lihatlah sampai zaman sekarang ini masih ada orang yang dengan api dia menyembah-nyembahnya. Ada patung dia kemudian menunduk-nundukkan tangannya. Bukankah itu sebuah kebodohan? Bahkan dia sendiri pun kalau dia duduk tenang untuk memperhatikan, dia pasti tahu betul bahwa batu itu tidak akan memberi manfaat sama sekali sama dia, tapi dia masih menyembah-nyembahnya. Gitu. Kita bisa lihat itu. Ya, dan ini zaman modern, ini bukan zaman dulu. Kalau dulu katanya Islam menyembah berhala itu zaman dulu, ini zaman modern. Zaman di mana ada orang pagi hari dia menyembah bulan, ada yang sembahyang bulan, ada yang menyembah patung yang dia buat sendiri. Dibuat patungnya serem, dia bilang inilah Tuhan yang menakutkan, inilah Tuhan yang ramah, inilah dan sebagainya. Lihatlah kebodohan orang Nepal yang setiap 5 tahun mereka bukan menyembelih, tapi memancung lembu sekian ribu banyak. Itu sebelum peristiwa gempa itu kan ribuan ekor lembu, kambing, ayam dipersembahkan kepada dewa mereka. Ya, sebenarnya itu bukan sekali itu saja. Setiap 5 tahunan ada upacara itu. Itu sebuah kebodohan. Kalau dia dipancung kemudian dimakan, enggak, biarkan terbengkalai situ, biar diambil dewa. Ya, jadi dagingnya tidak dimanfaatkan karena mereka tidak makan lembu. Ya, baik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik faqad dhalla. Tadi kalau wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang berbuat syirik, maka dia akan mendapat dosa yang besar. Di ayat yang lain dalam surat An-Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'id, maka dia melakukan kesesatan yang udah payah balik. Orang yang ngasih tahu pun udah tak bisa lagi kenal kejauhan. Ya, ada sebuah debat Islam Kristen di Amerika atau Inggris, saya kira pernah saya lihat di YouTube itu. Anak muda ini sudah kalah dia, tapi di tengah kekalahannya dia bilang apa? Yang penting siapa yang tidak percaya Kristus sebagai juru selamat, maka dia tersesat. Udah capek dia, nggak tahu lagi apa yang mau dibilang. Itu udah dhalalan ba'id, nggak bisa dibilang lagi. Ketika kita bilang bahwa agamamu, dia bilang apa? Anda jangan menipuin saya. Toleransi kita harus lakukan, tapi jangan ribut seperti ini. Ya, Anda jangan mencampuri agama dan sebagainya. Ya. Kemudian banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang syirik ini. Dia adalah satu-satunya dosa yang berbeda dengan dosa lain. Kenapa? Karena pasti tidak diampuni. Kalau meninggal dalam syirik tidak diampuni. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kalau kemudian ada perilaku-perilaku yang Nabi SAW menyebutkan itu syirik. Syirik yang hakul yakin tidak akan bisa masuk surga adalah seorang itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa bentuknya? Dia menyembah selain Allah. Itu langsung keluar. Ya. Dan ini tidak dimaafkan oleh Allah. Misalnya contoh orang Kristen mengatakan Tuhan itu tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Mereka bilang Isa al-Masih adalah anak Tuhan. Ya, wa qala al-Masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal dia bilang Bani Israel sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi perilaku mereka ini perilaku yang sangat keji sebenarnya. Bahkan hampir-hampir saja aras Allah itu pecah
gara-gara mendengar mereka bilang Allah itu punya anak. Itu marahnya Allah sama mereka. Jadi perilaku syirik yang seperti ini ya adalah syirik yang mengeluarkan seorang dari Islam, atau tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, atau menganggap Nabi Muhammad SAW tidak sempurna, masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu yang diakui oleh Muhsin Nabi, maka saya meyakini kekufurannya kepada Islam. Muhsin Nabi itu ada dokter Muhsin Nabi itu dokter orang Syiah di Indonesia. Saya persis telinga saya mendengar bahwa dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu tidak melemparkan dia keluar dari Islam. Saya bilang sejak itu dia seorang yang bukan Muslim. Bagaimana sementara Nabi adalah Khatamul Anbiyyin, Khatamul Mursalin, dia adalah yang terakhir dari para Nabi dan Rasul. Tapi dia mengakui ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Wajarlah karena dia mengakui ada imam yang jauh lebih utama dari Tuhan. Bahkan ada seorang imam Syiah dari Saudi itu yang dia berbohong atas nama Ali bin Abi Thalib. Dia bilang bahwa cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa di Bukit Tursina itu adalah triliun, nggak bisa bilang dia begitu, dari cahaya cahaya Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya cahaya yang muncul di situ itu masih lebih sangat kecil dibandingin cahaya Ali, dan Tuhan pun jauh lebih kecil cahayanya dari Ali. Aras Allah itu jauh lebih berharga sendalnya Husain ketimbang aras Allah. Itu cara berpikir orang Syiah. Anda kurang ajar. Ya memang jangan marahkan kita, karena memang agama dia sudah tidak agama kita. Cuma dia baca agama kita dengan kata-kata dia. Dia ambil bungkusnya, dia isi dengan akidah sesatnya. Itu yang berbahaya sekali. Ya, baik. Jadi ada syirik yang mengeluarkan, ada syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh, syirik doa. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahu ila al-barri idza hum yushrikun. Banyak orang yang kalau udah naik kapal, pesawat, kena badai atau turbulensi, ya Allah, ampunilah kami, doa itu. Tapi begitu landing, idza hum musyrikun, balik penyakitnya kalau bisa dengar. Ya. Tuh, kalau enggak sempat melanjutkan rencanaku. Nah, itu. Naik kapal badainya luar biasa. Bagaimana badai itu bergelora menghantam kapal itu. Dia pun berdoa kepada Allah. Ini sifat asli manusia. Ada masalah tahajudnya putus, begitu masalah hilang, lupa dia kapan waktu tahajud, siang apa malam. Ya. Itu bentuknya. Kedua, jadi itu syirik doa. Dan itu kita banyak mengalami itu. Makanya banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, syirik niat, kehendak dan maksud. Yaitu mengerjakan satu amalan yang seharusnya untuk Allah, namun dikerjakan dengan tujuan selain Allah. Ini medan udah mulai pilkada, udah mulai ramai orang rajin ke masjid. Ya, subuh tak pernah nampak tiba-tiba keliling, bukan cuma satu masjid keliling. Ngajar masjid belum buka masjid dia udah nyampe. Ya, kenapa? Untuk menunjukkan taat apa begitu. Hati-hati dengan syirik seperti ini. Dia menyimpan tujuan selain Allah. Ya, sama juga. Makanya seringkali ada orang yang kalau susah baru teringat anak yatim. Waktu senang tak ingat anak yatim. Jadi kalau sedang ada masalah, ada pula nanti yang sudah jelas-jelas dia salah, tapi dibilang dia kena musibah. Dia kumpulkan orang untuk mendoakan dia. Jadi sebenarnya dia tidak sedang takut kepada Allah, dia cuma sedang takut kehilangan jabatannya, kehilangan popularitasnya, kehilangan kekayaannya dan kedudukannya. Itu saja sebenarnya. Ya. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah bilang, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yanqasun. Bagiannya enggak dikurangi. Aku rajin sedekah supaya rezekiku banyak, supaya hartaku banyak, supaya usahaku bisa. Allah akan kasih. Oh itu mau, ya udah ambil itu. Ada seorang anak taat di rumah kita, tak pernah minta sama kita.
soleh kali ya. Ada kebutuhan kita dia bantu, rumah dia bantu sapu, dia bantu cuci piring dan sebagainya. Dia nggak pernah dalam rangka. Karena kalau ada tipikal anak nggak pernah membantu, tiba-tiba satu hari yang rajin kali, kita pun mulai berpikir ini pasti ada maksudnya. Kan modelnya begitu. Tapi ketika anak itu memang sudah punya kebiasaan rajin membantu, orang tuanya yang berpikir apa yang kita kasih cocok sama dia ini. Artinya Pak, ketika dia melakukan itu lillahi ta'ala, Allah lebih tahu urusan kita, jangan takut itu. Walaupun Allah memberikan kebutuhan kita dengan berbagai cara, tapi ketika kita melakukan itu tidak lillahi ta'ala, maka ada kelelahan setiap menyelesaikan sebuah amal. Ketika hasil amal itu tidak seperti yang kita harapkan, maka muncullah cercaan, muncullah cacian, muncullah ungkapan, umpatan. Padahal aku sudah melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Padahal tidak usah kita bahas itu. Maaf cakap, kalau beramal seperti kita buang air kecil atau buang air besar di belakang sana. Nggak ada orang habis buang air pamer dia. Aku tadi banyak betul yang aku buang. Botol kan ya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana baunya? Nggak ada orang sepamer itu. Semua orang buang air itu kalau bisa keluar bersih. Tangannya juga tidak berbau. Bahkan tempat buang air itu kalau bisa jangan bau lagi sebelum dia berangkat. Seperti itulah kalau bisa beramal saleh. Nggak usah bahas-bahas lagi. Ya biarkan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak lupa. Ada orang bertanya sama saya tadi sore, Ustaz, puasa Nabi Daud itu bagaimana niatnya? Ini saya susah mau bilang niatnya. Karena kalau sempat saya bilang nanti niatnya, nawaitu sauma ghadin atau sauma ghadin, bukan an adai ya, tapi atau nawaitu sauma Daud. Nabi Daud bilang apa waktu dia berpuasa? Apa dia bilang sengaja aku puasa Daud? Nabi cuma kasih contoh. Saya bilang kalau puasa, ada seorang sahabat yang bilang dia ingin puasa seumur hidup. Nabi larang, nggak boleh. Kalau kau mau puasa, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Karena dulu adalah orang yang puasa seperti itu Nabi Daud, kata Nabi. Tapi aku sanggup lebih dari itu ya Rasul, kata sahabat ini. Apa jawabannya? Nggak boleh. Karena tidak ada puasa yang lebih baik itu dilakukan oleh Nabi Daud. Maka kita sebutlah dia puasa Daud. Niatnya apa? Nah ini yang capek ini. Karena saya yakin yang mau dimaksudnya apa, yang mau dilapaskan, niatnya tetap lillahi ta'ala. Yang namanya niat itu kan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Apapun puasa itu. Coba. Saya mohon maaf agak sedikit lari saya. Nawaitu sawma ghadin an adai. Sudah? Fardhi syahrin. Fardhi artinya kewajiban bulan Ramadan. Ya, fardhi syahri Ramadan ini adalah kewajiban bulan Ramadan. Hadhihi sana di tahun ini. Lillahi ta'ala. Coba perhatikan lafaznya. Yang mana yang niat di situ? Lillahi ta'ala yang niat. Yang lain adalah alamat niat itu. Itu kan kurang, ya mohon maaf nih saya bilang, kurang betul juga itu fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fi ayyam atau fi yaum hari keberapa? Kan harus dibilang juga lah. Ya, merupakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini dan ini adalah hari kesekiannya. Kan harus dibilang lah kalau begitu. Redaksinya. Kalau itu redaksi yang itu belum lengkap. Bagaimana kalau saya rapel aja Ustaz, setahun bahwa aku sudah puasa sebulan ini. Nah coba redaksinya. Belum tentu sebulannya itu 29 atau 30 hari. Paksa tanya dulu, betul kita berapa hari kira-kira? Maka yang mana yang dimaksud dengan niat adalah lillah. Nah cuma saya tidak mengatakan lafaznya tidak perlu, bahkan itu dibutuhkan oleh orang yang lemah hatinya untuk melafazkan itu. Persoalannya harus bahasa Arab atau tidak? Ya kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bahasa Mandailing juga bisa kok, bahasa Minang juga boleh, nggak ada masalah. Karena itu lafaz yang harus kita ucapkan. Baik, kita pulang kembali. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang mereka melakukan amal untuk dunia saja, walaupun mereka melakukan amal-amal ibadah, mereka tidak akan dapat bahagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka habita, hapuslah apa yang sudah
usahakan sepanjang hidup. Makanya jangan kita jauh-jauh dari rumah kemari, di akhirat nggak dapat apa-apa. Mengaji kita siang malam Sabtu kemari, Allah tak kasih di akhirat. Terus habis itu pulang kita malam tahajud, Allah tak kasih. Kenapa? Karena ternyata semua itu dalam niat kita bukan lillahi ta'ala. Itu syirik. Makanya Allah tidak, nggak ada urusan gua. Saya qori ya Allah, nggak ada urusan. Kau qori bukan untukku kemarin. Sudah kau dapat kan? Kau baca ke sana kau dapat, kau baca kemari kau dapat. Ustaz kau kan? Iya. Kau kan waktu mau jadi ustaz itu kemana apa niat? Kan kau kan kata kau kan? Kau berharap sekian bagian. Nah sudah kau dapat, sudah ambil aja. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi yang kedua ya. Kemudian dalam sebuah hadis, sebentar kita balik dulu kepada ini. Man kana yuridul 'ajila 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan ambil bagian kalian di dunia. Kalau cuma mau kaya, enggak sulit kaya itu, karena kaya bisa halal haram, Pak. Kalau cuma mau jabatan enggak sulit, jabatan tidak harus jalur baik saja, jalur buruk juga bisa. Tapi kalau mau surga enggak ada harus halal caranya dan harus benar jalurnya. Itu yang harus kita paham, ya. Kemudian baik, itu syirik kita selesaikan ya. Apalagi banyak sebenarnya penjelasan yang disampaikan tentang itu. Nah, syirik ada bagiannya. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi syirik kecil tidak. Jadi kalau yang tadi kayak tadi itu niat nggak betul apa semua, nah itu banyak istighfar. Ya. Kedua, syirik besar menggugurkan amal, rusak amal kita. Syirik kecil tobat, maka Allah baru terima amal kita. Ini Pak, laporan si Anu mana? Oh, nanti dulu. Kenapa Pak? Dia ada catatan, suruh dia menyelesaikan catatannya itu. Nah, kira-kira begitu syirik kecil itu. Kalau selesai catatan itu, baru ini laporannya kemarin. Udah diselesaikan ya itu apanya? Udah, oke, baru dibaca. Hati-hati. Beli batu akik boleh, tapi jangan sampai ada sesuatu yang lain di batu akik itu. Ya. Sekarang ada aneh-aneh. Ada tulisan Allah lebih mahal, kan gitu. Ada teman kemarin cerita, ada pula kalau di senter Ka'bah di dalamnya. Entah bagaimana cara dapatnya. Nah itu bisa lebih mahal lagi, gitu kan. Jadi aneh-aneh saja orang. Syukur saya diminta. Makanya saya kadang penasaran, pingin pula saya singgah, mau tengok itu di pinggir-pinggir jalan itu. Karena saya lihat itu dari bukan hanya laki-laki, oma-oma juga udah ikut itu berdiri di pinggir jalan ini. Bisa lama itu megangin batu. Coba lihat betapa amal yang sia-sia. Ya, tapi banyak istighfar kita di sini. Syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka, tidak keluar. Jadi kalau orang melakukan syirik besar, itulah bahan bakar neraka yang hidup di dunia. Dan di akhirat dia tidak akan masuk surga. Sementara syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka, tapi masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan membayangkan. Saya kemarin bahkan sampai sekarang ya masih terasa sekali itu bahwa usia orang tua saya itu, mak saya begitu meninggal bahasanya seperti orang panik. Habis apa kau? Habis apa kau? Jadi saya pikir, saya tadi habis sholat maghrib juga berpikir, apakah 30 tahun lagi aku sudah tidak disebut-sebut? Artinya anakku sudah tidak panggil aku lagi, tapi kenapa udah tak ada lagi? Lantas kalau sudah habis, sudah tidak ada lagi, apa yang akan terjadi sama aku selanjutnya? Cobalah pikirkan peristiwa yang belum terjadi. Hilang senangnya nengok dunia, selera makan patah itu memang. Kalau sudah mengenal kematian, Nabi mengatakan dzikra hadibil ladzat, itu adalah ingatan yang menghancurkan kesenangan, ya, kenikmatan. Syirik besar mengharuskan permusuhan dan memutuskan pembelaan. Jadi tidak ada wala, tidak ada istilah kasih sayang antara seorang laki-laki dengan ayahnya yang kafir. Ingat dalam perang Badar itu perang Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan, itu hari membedakan. Maka ketemu anak yang membunuh ayah mantan budak yang membunuh majikan. Abu Bakar Siddiq itu dia berhadapan dengan Muhammad bin Abu Bakar, itu masih di medan perang Badar. Alhamdulillah dengan Allah anaknya masih. Tapi saling tempur, saling membunuh ayah sama anak. Coba bayangkan, apa yang membuat mereka begitu adalah keimanan kepada Allah yang anak masih syirik kepada Allah. Jadi
Jadi hati-hati, nggak ada kasih sayang. Ya. Dampak dari buruknya syirik ini memadamkan cahaya fitrah asli, nur asli kita beriman itu hilang. Ya, apa yang maksud? Otak dia sebenarnya nolak ya. Saya punya teman, dia kerja di sebuah BUMN juga. Dia dari kafir masuk Islam, dari Kristen, sekitar Kristen apa. Saat dia mau masuk Islam, dia dipanggil ke ruang pejabat pimpinan. Kebetulan sang pimpinan ini bukan Muslim. Di dalam sudah ada pendeta ceramah panjang sama dia. Akhirnya pimpinan mengatakan, begini aja, kau minta jabatan apa aku kasih sama, tapi jangan kau masuk Islam. Apa jawabannya? Ini bukan persoalan cari makan, Pak. Ini persoalan aku tak cocok dengan ajaran agama kita. Jadi walaupun aku jadi pegawai rendah atau dipecat sekalipun dari perusahaan ini, tidak ada masalah. Aku akan tetap memilih Islam. Alhamdulillah dia sekarang menjadi Muslim dan tetap eksis di perusahaan. Bahkan keislamannya saya lihat di atas rata-rata orang Islam yang sudah lahir masuk Islam. Artinya sudah Islam dari sejak lahir. Jadi dia baru sekitar 10 tahunan masuk Islam, dia sudah menunjukkan luar biasa. Kenapa? Karena memang datang dari keyakinan kepada Allah SWT. Jadi cahaya masih hidup. Tapi ada orang yang dia itu pencahaya. Para pendeta, para pastor itu semua tahu betul itu. Seperti apa Islam? Seperti apa pula agama mereka? Tapi mereka tutupi. Jadi kufur itu namanya itu dia. Mohon maaf saya ambil contoh ini. Kufur itu seperti ini. Ini ada cahaya, ini saya tutup. Bapak lihat lagi? Ada lihat? Maka saya memegang sumber cahaya, tapi saya tutup dia. Itu kufur. Ya. Jadi kalau munafik lain lagi nanti dia matikan. Nah kalau ini tidak. Cahaya yang sebenarnya bisa menyinari, dia tutup, dia tidak kasih. Dia tidak kasih dan kemudian orang tidak bisa melihat cahaya itu dan dia megang lampu ini berjalan tapi tetap dalam kegelapan, meraba sana, meraba sini. Padahal dia tahu betul bahwa dia memegang sumber cahaya untuk membuat jalannya lebih lempang. Itu orang kafir. Ya. Baik. Melenyapkan kecenderungan jiwa yang luhur sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan aneh yang mereka tahu betul itu tidak perlu tapi mereka tetap melakukan. Kemudian memecahkan persaudaraan jiwa manusia. Yaitu tadi Nabi SAW juga dalam posisi diperlakukan seperti itu dulu. Dengan berbagai dalih mereka mengatakan macam-macam apa yang menjadi catatan perbuatan yang mereka kira bahwa itu bakal menyelamatkan tapi tidak. Baik. Ini pertama, yang membatalkan iman adalah syirik. Dan syirik terbagi dua, syirik yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam dan syirik yang paling banyak. Bahkan apa bentuk yang tidak sempat kita bahas adalah mempercayai bintang, kemudian ramalan, kemudian saya terus terang, saya suka nemuin dunia lain. Karena saya sering kalau pulang larut buka TV udah saya nonton film barat kurang suka saya, kecuali film-film fiksi ilmiah saya mau. Kalau sudah tembak sana tembak sini udah. Yang saya suka dunia lain itu. Bukan saya suka, tapi saya suka mempelajari penyimpangan yang memang muncul di situ dan jelas-jelas penyimpangan luar biasa. Apa bentuknya? Ya, jin mengaku arwah orang mati. Itu bohong dia. Kedua, tampilan dukunnya tampilan ustaz. Saya berapa kali yang saya perhatikan lafaznya. Allah. Siapa itu satu lagi? Demian. Demian itu hafal betul dia kajian alam gaib. Jadi segala-galanya sampai kemarin satu malam ada late night show. Demian sama ada satu ustaz muda itu siapa namanya saya tidak tahu. Bagus ustaz itu. Walaupun dia memegang buku, tapi dia membacakan. Tapi dia tidak perlu pegang buku, dia tahu semuanya. Dan ketika dia bilang mentransfer paku ke perut orang lah kemana, dia buat contoh-contohnya. Tapi kita hakul yakin bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah sihir yang dia buat. Ya, cuma dia pakai sebut ayat lah, pakai ini dan sebagainya. Yang saya tungguin ada mulutnya ngomong sesuatu yang tidak perlu dan tidak kita dengar dan benar. Selalu ada. Perhatikan.
Itu yang musir-musir setan dari dunia lain itu begitu juga ya. Bacanya Fatihah ini, tapi ada kumat kami yang kita dengar. Ya, sampai main lemparkan sana, lemparkan sini. Saya sampai heran, ini setan waktu tadi anak ini masih sendirian. Anak ini sampai kesurupan. Artinya anak ini ketakutan dan kemudian masuklah setan ke dalam. Terus petugas kru datang, setan ini malah ketakutan sama orang ini. Dia tidak, kenapa enggak menggepuk saja? Padahal dia duduk, dia deketin itu sambil ngeraba. Kenapa enggak main tepuk saja? Begitulah cara tipu daya setan dibuat sama kita. Hati-hati ibu kalau berobat sama setan yang pandai baca ayat, pandai ngasih nasihat. Ada itu yang kesurupan sama dukunnya, terus dukunnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa yang sakit ini? Wah, ini pasti jarang sholat ini ya. Ini nggak pernah berwudu, ini mukanya ini, makanya rajin berwudu. Takut kita sama Allah, jangan masuk neraka nanti. Ya Allah, luar biasa, jauh lebih pintar dari ustaz si setan ini ceramah. Ya, tapi tahu di mana? Nggak ada yang salah. Ketika dia bilang misalnya, Pak, Mbak, apa kami harus bawa ayam? Enggak, itu syirik, tidak boleh. Jadi nggak apa-apa, kita doa saja sama Allah. Tahu di mana salah? Apa yang sedang dia perangkap? Perangkap apa yang sedang dia pasang? Kita bilang, apa perlu saya kasih telur? Enggak, itu media syirik. Itu membuat kita jauh dari Allah nanti. Cukup saya obatin dengan daun-daunan saja, nanti cari daun ini, cari daun ini. Itu kan begitu dia kesurupannya. Nah, saya mau tanya sama Bapak, ada yang ngerti nggak di mana perangkapnya? Halus loh Pak perangkapnya. Apa perangkapnya? Kita setiap sakit cuma teringat dia saja nanti. Jadi ada ketergantungan sama dia. Oh, udah ini nggak perlu, tinggal pikirkan bahanmu aja. Dia bagus, nggak pakai apa, syirik-syiriknya nggak ada. Malah dia marah betul kalau kita syirik. Padahal kita nggak bisa pergi lagi dari dia buat. Kita percaya kehebatan dia. Ya, makanya Allah larang kita sebaik apapun jin itu memberi nasihat sama kita, nggak urusan dia sama kita. Ya, nah ini perlu saya ingatkan supaya kita paham. Allah nanti kita mungkin ada rezeki bisa melanjut ke yang membatalkan itu juga adalah kafir, kemudian munafik itu juga bisa membatalkan tauhid kita kepada Allah, kemudian murtad, kemudian fasik. Sekaligus kita mengenal istilah apa yang dimaksud kafir, apa yang dimaksud fasik, apa yang dimaksud murtad, dan apa yang dimaksud dengan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau ditanya. Ibu-ibu. Saya kelamaan ngomongnya. Rupanya saya hampir 1 jam ceramah. Biasanya setengah jam kita. Dia silakan. Waalaikumsalam. Jadi sudah belakangan ini kelihatannya kaitannya dengan syirik ini banyak kita umat kita ini ya, termasuk keluarga kita kurang yakin berobat ke dokter. Jadi berobat banyak ke alternatif. Sedangkan saya baca di dalam satu buku bahwa Rasul itu, pengobatan Rasul itu mengakui medis ya Ustaz ya, dan mengakui alternatif. Nah, jadi sini Ustaz, supaya kita yang syirik itu kelihatannya gimana Ustaz ya? Baik. Alternatif itu. Saya pernah mengadakan seminar online tentang imunisasi. Saya mengadu antara dokter dengan alternatif. Jadi saya panggil praktisi alternatif, dalam hal ini herbal, dan saya sertakan beberapa dokter di dalam itu, tapi melalui WhatsApp. Tapi memang cukup seru, ya. Jadi rencana cuma 1 jam itu lebih sampai 2 jam setengah. Dan itu belum karena saya saya mendrive itu cukup tegas. Akhirnya saya kasih waktu setelah 2 jam setengah belum putus juga. Saya simpulkan saja dan saya memberikan konklusi-konklusi. Nah, saya memperhatikan dari situ kecenderungannya adalah kesalahpahaman pertama itu muncul dari siapa yang menyembuhkan penyakit. Dalam berobat itu yang harus duduk dulu pertama, siapa penyembuh? Penyembuh itu Allah.
Sudah, sepakat dulu kita ini. Kalau yang menyembuhkan itu Allah, selanjutnya Allah menyuruh kita berobat. Dan Allah tidak membenarkan kita berobat kepada sumber atau media yang tidak benar. Sudah selesai, habis itu mau berobat kemana terserah. Sumber yang tidak benar apa? Setan. Ya, dan orang yang minta tolong kepada setan atau jin, itu tidak boleh. Mau kayak manapun ngobatinya, jangan ke sana. Kalau saya ditanya seperti itu. Kedua, media. Jangan menggunakan sumber yang haram, karena Allah tidak pernah menjadikan benda haram sebagai obat bagi penyakit. Ada orang bilang tua, ada orang bilang tidak boleh. Itu bukan solusi sebuah penyakit. Sudah. Kemudian tinggal masalah dokter alternatif. Alternatif yang dimaksud di sini buatlah herbal begitu. Ya, tapi kalau alternatif ini adalah dukun, sudah tinggal itu saja. Kita harus. Nah, jadi sebenarnya begitu ada sakit, saya cerita tentang abah saya. Saya malam sebenarnya dia sakit itu dari hari Kamis dibawa dari Serblawan ke Medan ke Permata Bunda. Dalam posisi yang sudah koma. Tidak dibilang koma dalam arti kata dia tidak berinteraksi, karena dia bergerak. Dia sebentar nanti duduk, geletak, tapi dia tidak komunikasi sama kita. Sampai pada tingkat belakangan ketahuan dia over limit kalau istilah saya, apa gulanya. Itulah yang membuat dia tidak bisa komunikasi dan kondisinya terus melemah. Bentar melihat, ditegur nanti dia memberi respon begitu kan. Sampai kemudian malam Selasa itu saya hari itu saya sudah punya firasat, sehingga saya bilang sama mak saya nggak datang lama, ditambah kepala saya juga mungkin kena faktor macam-macam. Saya minta izin tidak masuk ke rumah sakit hari itu, hari Senin. Tapi jam 1:30 saya dibangunkan, dikatakan bahwa datang segera karena abah kondisi kritis, begitu. Nah, kemudian nyampe saya kabarin emak yang memang di tempat adik, saya kabarin semua, oke, datang. Saya ini yang saya bilang yang mau saya sampaikan ini. Saya begitu bangun, saya belum bangunkan istri. Saya ke kamar mandi, saya ambil wudhu, saya sholat sampai beberapa rakaat salat malam, walaupun jamnya masih terlalu cepat gitu kan. Saya selesaikan salat malam dan saya hanya minta dua hal. Tuhan, kalau kau lebih sayang kepadanya, nggak masalah, kau ambillah. Walaupun kalau ditanya kepada kami, pastilah kami menginginkan dia itu sembuh. Jadi ini hanya untuk menjaga jangan sampai saya guncang nanti kalau sudah saya siap. Saya bangunkan istri, kemudian kami berangkat. Beliau pun sempat sholat beberapa rakaat, kami pun berangkat. Dan orang yang sangat ditunggu datang itu saya. Nah, karena semua sudah nyampe, semua pada telepon gitu. Memang nggak rezeki saya bisa melihat sebelum meninggal. Hanya sekitar hitungan saya 5 menit sebelum saya nyampe beliau dipanggil. Tapi yang mau saya ceritakan adalah ketika kita meyakini Allah penyembuh, maka di saat ada peristiwa sakit kepada siapapun, diri kita atau yang lain, jangan putus minta sama dia. Berobat itu kayak hajat nyari zam-zam. Ngerti maksud saya? Ini sofa, ini marwah, ini posisi Ismail. Zam-zam itu muncul dari sini. Dia lari dari sini kemari, dari sini kemari. Coba lihat, nggak ada sedikit pun menyentuh di wilayah dia nyari air itu. Karena air itu malah munculnya di. Siapa yang ngerjakan keluar air itu? Allah. Apa yang dibutuhkan oleh hajat? Air. Apakah karena dia berusaha maka air itu dapat dia? Bukan. Allah cuma menghargai usaha dia dan Allah kasih. Jadi apapun yang kita peroleh dalam hidup dunia ini, itu karena Allah hargai usaha besar kita. Jangan bilang karena usaha, oh tidak ada hebatnya di sini. Coba carikan petani yang paling baik menanam sawahnya. Atau kita di kebun-kebun sana, kita tanam dengan bagus, kita pupuk dia. Tapi kalau Allah mau, apa susahnya bagi Allah mengirimkan penyakit di ujung jelang panen? Dan siapa yang mengirimkan tentara yang memberikan penyakit itu? Allah.
Ingat kasus Nabi Musa alaihissalam. Untuk menunjukkan besar keberpihakan Allah kepada orang Israel waktu itu, semua rumah orang Kipti itu masuk kata rumah orang Israel. Air di rumah mereka semua berubah merah, air di rumah orang Israel tidak. Artinya kalau Allah mau apa sulit sama dia. Nah begitu. Jadi kelemahan kita yang sering saya perhatikan adalah di saat sakit kita putus hubungan dari Allah, terutama si sakit. Terus kita yang sehat memaklumi, nggak apa-apa lah dia nggak usah sholat, nggak apa-apa lah dia ini. Terus kita lebih banyak mengikuti dokter, sehingga kita kira dokter itulah segala-galanya. Tidak. Sore, siang hari mak saya telepon saya. Jadi setiap ada kasus perkembangan saya ditelepon. Cuman ente si Anu datang tadi katanya obat-obatnya nggak ada yang cocok, ini udah harus kita keluarkan sajalah. Saya bilang, mak, tugas kita bukan ngeributi kerjaan dokter. Biar aja dokter kerja. Dokter yang kita panggil ini juga dokter yang sudah tua dan yang cukup pengalaman. Nggak mungkin lah dia tua-tua jadi dokter tapi nggak ada pengalaman. Kedua, kita memang panik dan saat seperti ini tugas kita ini banyak doa sama Allah. Nah, gitulah saya mendengarkan hati orang tua ya. Saya hakul yakin, mak, walaupun memang mungkin tak bisa kita bilang ini bisa sembuh kalau kita bersabar di sini. Jadi jangan karena ada orang datang jenguk lantas bilang, oh ini kami dulu ada keluarga begini, nggak begini obatnya, terus goncang kita. Masalahnya kita juga sama melihat sudah ada perkembangan. Nah terakhir yang saya dapat, mau udah Allah skenario kan orang tua saya itu meninggal. Ini jadi cerita orang tua, pas lah contohnya ini Pak. Ya karena tadi bicara. Kenapa begini? Tanggal 27 April harusnya beliau itu pergi umroh bersama saya, karena saya membawa jemaah. Tapi karena ada sesuatu kepada travel, saya mengatakan saya tidak mau. Saya batalkan keberangkatan. Wah, travel bingung. Kenapa Ustaz? Ini bla 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 bla. Saya nggak mau. Jangan kau kira aku cari makan di sini. Aku pergi umroh itu nggak pernah punya niat cari makan. Aku nggak cari gitu. Adalah sesuatu. Saya sampaikan adalah rembuk keluarga. Beginilah ceritanya. Kalau masih mau berangkat nggak apa-apa, saya ikutkan, tapi nggak sama saya. Adik-adik bilang nggak enak lah bang, kalau nggak sama abang. Oke, kalau sama saya insya Allah nanti Mei, bilangkan bulan ini. Tapi belakangan memang saya pribadi pun saya cancel. Saya merasa udahlah tidak usah lah dulu saya berangkat nanti aja. Tapi saya berpikir setelah peristiwa itu, kan kalau bisa dibilang, memang Allah sudah punya rencana bahwa dia harus meninggal di Medan di rumah sakit Permata Bunda pada hari Selasa dini hari di jam yang maka Allah tahan nggak jadi dia berangkat ke Mekah. Kan itu ketetapan Allah. Allah tahan. Jangan kenapa? Karena salah satu dari yang mau berangkat ini ada yang mau meninggal dunia. Yang tiga belum, tapi nasibnya juga belum jelas. Artinya kapan meninggal kan belum tahu juga kan begitu. Ya. Nah, jadi yang satu ini terus yang tiga ini bagaimana? Begitu selesai peristiwa, udah bagaimana? Kita kirim, udah transfer, biaya semua kasih, udah tinggal berangkat kapan? Insya Allah tanggal 25. Salah satunya mak saya nanti akan berangkat di tanggal 25 itu. Nah itu pun setelah dibujuk dia apa semua, sudah berangkat. Daripada di sini nanti mikir ini di sana bisa banyak berdoa. Kalau kemarin mereka berat sekali minta saya ikut, sekarang udah gak ada masalah. Siapapun yang bawa. Nah rupanya kemarin itu kenapa mereka Allah kalau memang gak ikut tak usah. Itu tadi Allah punya rencana lain. Rencana lainnya itu apa? Yang kita tak tahu. Kalau saya tahu saya bawa itu ke sana dan meninggal di sana aja kan begitu. Tapi apa bisa? Orang memang gak dikasih Allah. Jangankan saya, malaikat yang nyabut nyawa saja gak dikasih Allah. Nah, cuma apa yang tidak boleh membuat kita panik? Itu ingat, kalau yang menyembuhkan Allah, jangan pernah fokus kepada alat atau sebab sembuhnya. Tapi boleh memikirkan yang terbaik, silakan. Terbaik di jalan Allah. Maka alternatif tidak salah, tapi fanatik kepada alternatif itu masalah. Ya, saya melihat ada orang yang anak sakit, saya mohon maaf, anak itu step dikasih minyak but-but. Setahu saya kalau step ini pori tak boleh nutup harusnya. Minyak itu kan dia bisa menutup. Ini malah bisa berbahaya ini gitu. Tapi fanatik
praktik gitu. Seakan-akan itu obat segala penyakit. Ya, jadi ini pokoknya sakit ini, sakit ini. Ada klorofil. Klorofil itu saya dulu bilang apa klorofil. Saya baru setelah sakit gigi saya rasain kalau itu hilang. Ya udah untuk sakit gigi oke. Untuk luka benar. Memang betul memang. Tapi dia bukan obat segala penyakit. Ya. Karena kalau obat itu artinya memberi kesembuhan. Kesembuhan itu adalah sama seperti habbatus sauda. Habbatus sauda kata Nabi, dia obat segala penyakit kecuali mati. Tahu Ibu, di mana obat? Minum Ibu lah obat habbatus sauda. Belum tentu Ibu bisa sembuh di sini. Karena sebenarnya sumber kekuatan untuk bisa memberikan kesembuhan adalah keyakinan kepada Allah sebagai penyembuh. Itu yang terjadi pada Pepeng. Bertahun-tahun dia sakit luar biasa, tapi dia masih bisa berbuat. Atau ibu yang lumpuh sampai tidak bisa, tapi dia masih bisa. Jadi alternatifnya tinggal memperhatikan kriterianya, Pak. Jangan, tapi Ustadz loh Pak. Nah itu dalil yang paling payah itu dengan ya. Ini Ustadz Pak pakai sorban orangnya. Kalau pakai sorban tukang ikan dia juga pakai sorban masalah itu. Ya, kalau pakai jubah apa? Saya kira itu. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi tadi saya ada sedikit mengenai sirik tadi. Ada sirik yang permanen, artinya sirik yang memindahkan keluar dari Islam. Ini kan dia menetap tapi di neraka selama. Di satu sisi ada sirik tadi yang ringan. Iya. Contoh, tadi kalau yang tadi kan tiga apa ini sebagai anak Tuhan anak. Iya. Berarti ini sudah berpindah. Iya. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat di rumah sakit mereka, kami hanya membantu Tuhan yang menyembuhkan. Iya. Kan berarti kan bertentangan. Di satu sisi. Jadi begini Pak. Makanya saya sarankan Bapak cari buku ini. Ini buku ringan. Ya, ini buku ringan, ini 6 seri. Jadi rukun iman masing-masing per jilid ya. Karangan Profesor Dr. Ahmad Salabi. Ya, ini ringan sekali. Jadi tauhid itu sebenarnya atau akidah kita itu yang dia bilang Tuhan menyembuhkan itu bab tauhid rububiyah. Tauhid Allah berperan sebagai perawat, pencipta, menghidupkan, mematikan. Jadi kalau mau dibilang tauhid Allah berperan kayak orang tua di rumah terhadap anaknya. Jadi begitu. Dan ini tauhid yang satu ini diterima di semua agama. Jadi dalam hal rububiyah tidak ada perbedaan. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Tapi yang kita berselisih ada pada tauhid uluhiyah, tauhid pengabdian, tauhid penyembahan, tauhid menganggap atau melihat bahwa dia memiliki kekuasaan yang tak bisa kita tandingi, ya. Nah, jadi kalau begitu, makanya kalau mereka sakit, mereka bilang Bapa kami berikanlah kesembuhan kepada kami. Allah dengar itu doanya kayak ini. Hai Ram, kata orang Hindu, berilah kepada kami kesembuhan. Allah dengar, walaupun dia panggil Hai Ram. Karena yang dia sentuh adalah Allah sebagai penyembuh. Allah sebagai penyembuh, Allah menyembuhkan binatang yang sakit, Allah menyembuhkan tanah gersang menjadi tanah subur. Itu dia. Jadi dia Tuhan semuanya di sini. Ya. Nah, itu kajian tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Jadi tauhid ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifatiyah atau mulkiyah. Walaupun dalam pemberian penjabaran berbeda-beda kita. Nah, lebih enak lagi kalau kita mengkaji dari pendekatan sifat, baru nyaman kita. Contoh Ar-Rahman, dia Rahman bagi semuanya. Allah menurunkan 91 dari 100 Rahman. Satu saja ke muka bumi, dan yang satu itu perhatikanlah yang saya baca dalam buku Hamkai. Bagaimana seekor ayam yang lemah, dia bisa mengepakkan sayapnya dan mengejar orang yang ingin merusak atau mengganggu anaknya. Dalam hal apa? Dia merawat. Itu Allah kasih sama singa yang biasa membunuh, dia sayang sama anaknya. Jadi kalau Bapak bilang
di dalam rumah sakitnya mereka bilang Tuhan yang menyembuhkan, maka mereka buat penyembuhan melalui pendekatan hipnotis di televisi itu, ya, itu bab wilayah tauhid rububiyah. Pertanyaannya, kalau begitu boleh kita berobat sama orang yang meminta kepada Tuhan tanpa menyebut nama Allah, tapi menyebut Tuhan? Oh tidak, karena kalau kita nggak perlu pergi sama orang, datanglah kepada Allah. Ya, kaki sakit, Nabi ajarin, tahu apa doanya? Ada sakit itu kan, Nabi mengajari ini dengan 2 jari ini sambil pakai doa. Doa ini sebenarnya apakah dia bisa menyembuhkan? Ya, mungkin dia bisa menyembuhkan, tapi setidaknya dia menghilangkan nyeri rasa sakit itu. Ya, kalau ibu penasaran, saya buat penasaran. Doanya saya kasih tahu nanti 2 pekan mendatang. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Makanya saya bilang 2 pekan mendatang itu maksudnya kalau bisa ada tulisannya, bisa dibantu. Jadi nanti ibu kalau ada sakit-sakit yang sifatnya sakit gitu, memijitnya itu pakai doa itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya saksinya bahwa, tapi memang zaman itu saya masih SMA. Jadi kami pergi mengadakan bukan pesantren kilat, kunjungan dakwah ke Bedagi. Kami nginap di masjid. Bayangkan tahun 90-an itu atau 80-an itu nyamuk pun ikut iktikaf di masjid. Satu-satunya yang bertahan di masjid itu cuma saya. Kawan pada protes semua. Apa kata mereka? Entah apa yang terjadi sama dia. Kami semua tak tahan, tapi dia elok bisa tenang tidur di masjid, duduk di masjid, padahal nyamuk ngomong di sampingnya. Saya jawaban saya sederhana. Kalian pikir aku punya ilmu? Yang nyamuk itu nggak gigit aku. Aku digigit nyamuk. Cuma aku mengerjakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Itulah dia bahagianya digigit itu langsung saya membacakan apa yang saya sebutkan tadi. Gitu. Dan memang betul masjid itu, ya, ngerti lah Bapak, tepi pantai, ya, Bedagi lah. Yang tahu Bedagi tahu ya, bagaimana itu. Bukan sama seperti saya dulu sekolah, kawan saya bilang sampai bertanya, apa kok nggak ada selera sama perempuan? Kok tengok kok nggak ada nengok perhatian sama perempuan? Jadi saya pikir aku kurang, ada penyakit aku pikir. Ini persoalannya bukan aku tidak lihat perempuan cantik atau tidak perempuan cantik, cuma bagaimana cara menahan hati supaya jangan salah di situ. Itu aja masalah. Oke, Pak. Saya pikir itu sekedar. Ya. Ini Ustaz yang pertama tentang sifat Nah, ini si kecil yang saya bertanya. Dia kan termasuk mungkin ria. Iya. Kemudian ini memang sangat sulit untuk kita betul-betul bisa fokus kepada Allah. Karena yang lain-lain itu mengikut. Artinya kalau kita mau berbuat sesuatu tidak hanya semata-mata karena Allah. Nah, ini dibuat begini tidak cocok kata orang. Kata orang ini seperti apa yang dalam buku Ihya Ulumuddin kemudian diringkas oleh Said Awal. Nanti kalau Bapak cari di toko buku ada judulnya Mensucikan Jiwa karya Said Awal. Di situ ada penjelasan tentang itu. Bapak di masjid baca Quran. Ini bulan Ramadan lah, Bapak sendirian di masjid. Terus tiba-tiba dengar suara orang di luar yang kawan-kawan. Terus Bapak tutup Quran, di dalam hati ada detak. Nanti gak enak. Bilang orang itu belum soleh karyawan. Itulah riya sesungguhnya. Itulah sebenarnya penyakit yang disebut dengan bisa ujub sesungguhnya. Dia bangga diri. Dia merasa udah hebat kan. Dia pikir dia baca Quran yang gak ketahuan orang itu, dia udah selamat dari ketidakikhlasan. Padahal disitulah dia ketidakikhlasan. Nah, jadi hati-hati kalau setan jadi dewan penasehat amal soleh kita. Gimana Pak? Kita tulis ini namanya, udah tak usah buat ada hamba Allah di situ. Nah, jadi hamba Allah ini Pak ya, deal ini Pak ya hamba Allah ya. Nah, taruh kamu tulis
hamba Allah 5 juta. Setiap bapak masuk masjid tengok papan tulis senyum dalam hati, itu 5 juta. Coba. Padahal intinya sedekah itu Allah tidak larang sirran mu'alaniyah. Mau sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh, tapi ikhlas. Ikhlas itu seperti saya bilang tadi, seperti orang buang air selesai, nggak perlu cerita-cerita lagi. Ya, jadi hati-hati setan memberi nasihat, jangan kau kasih. Itu kalau enggak nanti jadi mangkat, tiap hari datang ke rumah. Jadi kerjaan kau dia, ujungnya malas dia ujungnya. Padahal yang mau dikasih cuma 5.000 perak. Tapi dalil untuk enggak ngasih itu cukup banyak dikeluarkan. Biaya untuk mengeluarkan dalil itu dia jauh lebih besar dari uang 5.000 yang kita keluarkan. Itu hati-hati. Jangan kita mengeluarkan atau menyembunyikan atau melakukan sesuatu yang kita kira sebagai kesolehan, padahal karena sebab itulah kita tidak melakukan kesolehan apapun. Makanya hati-hati dengan itu semua. Saya punya kebiasaan mengambil wudhu setiap saya keluar rumah. Alhamdulillah itu kebiasaan sudah dari cukup lama sekali. Ya. Tapi kadang-kadang setan ngasih nasihat. Cuma keluar sebentar aja udah tahu sambil wudhu, balik lagi nanti kan. Nah, kalau sudah ada desakan dari dalam seperti itu, lawan dia. Nah, itu yang dimaksud. Karena dia masuk pada titik yang sangat halus. Ketika dia itu Pak, kalau itu terjadi misalnya sama Bapak, itu makom Bapak adalah orang yang sudah tidak bisa dibujuknya untuk buat kesalahan lain. Itu makomnya. Itu makom orang yang disuruhnya berzina udah nggak mau, disuruhnya mabuk udah nggak mau, disuruhnya mencuri udah nggak mau, disuruhnya korupsi udah nggak mau. Maka disuruhnya Bapak melakukan kesolehan yang sir, kalau bahasanya. Amalmu tidak perlu diketahui orang banyak, cukup Allah yang tahu. Padahal tak ada beramal gara-gara itu. Coba lah, tadinya harus baca Quran gara-gara orang supaya jangan ketahuan orang, tak baca Quran. Kan itu jadinya. Tapi dia buai kita dengan kalimat cukup Allah yang tahu kesolehan, tidak perlu orang lain. Nah ini saya bilang tadi, makomnya bukan makom orang biasa yang kena itu biasa. Itu makom orang tertentu yang dia sudah tidak bisa diganggu lagi dengan maksiat. Maka dia rusak kita. Kadang disuruhnya kita beramal banyak-banyak. Udah habis sholat waktu jangan zikir kau dulu, baca dulu tasbih sekian kali. Padahal di kantor ada tamu di sana. Tapi setan bilang itu dunia semua itu, kau duduk dulu zikir, istighfar, tak usah banyak. Ujungnya tamu awak terlantar di sana. Itu contoh itu. Padahal di titik ini yang harus kita perhatikan adalah fikir prioritas aulawiyah. Mana lebih utama? Duduk berzikir lebih lama atau menjumpai tamu kita yang sudah mungkin dia punya kebutuhan yang jauh lebih utama melayani kebutuhannya daripada berzikir di hadapan Allah sendiri. Nah ini yang saya bilang tadi, hati-hati di wilayah ini kita seringkali terpeleset. Maksudnya setan itu begitu dia caranya. Ya. Nah, kayak ibu-ibu. Ini kan namanya puasa sunnah. Ngapain pula minta izin sama suami? Kalau suami tidak di rumah, enggak masalah. Tapi kalau suami di rumah, minta izin dia. Kenapa? Karena ketika suami di rumah, dia mungkin membutuhkan sesuatu yang itu hanya bisa dilakukan tanpa berpuasa. Apapun itu. Ya. Nah, sehingga kalau istrinya berpuasa, dia terhalangi dan tersakiti hatinya. Jadi kalau gitu enak kali laki-laki, bukan masalah enak, sifat laki-laki yang kurang itu lebihnya ibu yang nutupin. Karena laki-laki, mohon maaf, dalam hubungan dalam nafkah batin, laki-laki itu jauh lebih tidak bisa menutupi kebutuhannya ketimbang wanita. Itulah kenapa Nabi menyarankan atau mengingatkan agar perempuan itu, nah, cuma kan banyak orang puasa, orang dia perlu tak peduli sama awak. Nah, jangan pakai dalil itu. Itu dia. Dalilnya tetap, walaupun dia tidak peduli sekalipun, minta izinnya. Sama seperti begini. Ini mohon maaf, ini kesalahan yang sering terjadi. Seorang perempuan mana lebih baik, sholat di masjid atau sholat di rumah? Jawabannya di rumahnya. Tapi jika perempuan itu mau sholat ke masjid, maka jangan kau larang, kata Nabi. Bisa nggak menangkap pesan Nabi dari balik kalimat jangan kau larang itu? Artinya apa? Kalau
sudah begitu, tugasmu yang membuat dia tetap terhormat pergi ke masjid sampai pulang ke rumah. Artinya kawal dia ke masjid. Bukan begitu ke masjid hilang sholat, sampai rumah hilang sholat kurang. Nah, makanya kualat kok kan, udah pulang ke masjid. Siapa lebih baik, istrinya atau dia? Nah, ini sering kesalahan paham kita itu di situ terus terang. Ya, itu Pak, saya pikir penjelasan. Ya Pak, jadi begini, dalam praktek kan ini tidak segampang yang kita lakukan Pak. Dan sirik ini memang dia itu kan seperti semut hitam yang tanpa terasa benar. Setan dia seperti itu. Kalau istri-istri ini kadang-kadang lebih banyak dia berlagak mau ke pesta daripada waktu bukan istri. Enggak, itu patut dicurigai, Bu. Pak Majid bilang istri-istri itu mungkin udah jujur untuk bilangnya. Iya, silakan. Jadi kadang-kadang kita bagus itu baik data gitu, bukan hanya ketika sebenarnya praktek pun mau itu. Benar, karena begini, setan itu dia tahu kita itu, bukan dia tahu betul, dia orangnya sangat profesional dan konsisten dengan tugasnya. Dia tidak tertanya seberapa soleh kita, jangankan kita, Nabi saja masih dicobanya. Walaupun Allah sudah bilang Nabi itu maksum, dia tidak peduli. Maksum memang maksum, tapi kalau dicoba belum tentu juga ya. Cobanya di waktu sholat, cobanya di waktu yang lain, cobanya di hadapan istri. Pernah Nabi itu sampai nggak bisa cakap gara-gara istrinya protes belanja. Itu diam saja di rumah. Artinya apa? Bagaimana sikap dia terhadap istri? Setan masuk. Bahkan setan pernah mau coba masuk, itu ayat Ghamid ketika di Makkah mau coba nyelipkan ayat. Nah, itu artinya setan itu nggak tidur untuk merusak kita. Kanan, kiri, muka, belakang. Tak bisa dengan haram, subhat, tak bisa subhat. Yang mubah, tak bisa yang mubah. Lalu disuruhnya kita taat, setaat-taatnya, sampai dilambungkannya kita jadi tokoh besar. Sampai semua orang asal jumpa kita cium tangan. Sampai ada, saya perhatikan tokoh Syiah itu, yang cium tangan bukan cuma cium tangan. Cium tangan kemudian bekas tangan itu disapu-sapukan di muka. Sampai seperti itulah perlakuan orang banyak sama kita. Apa tanda setan? Sederhana saja. Maka dia itu kalau mau bikin pesta, ini mungkin Pak Majid dalam curahan hati. Kadang-kadang imam Ustaz, imam ketika makmum ini orang-orang biasa, ayatnya mulai. Nah, iya. Sama semua kena, itu intinya. Semua kena. Coba bayangkan kalau saya mengisi pengajian sekarang. Coba, ini kan rileks saya. Nggak usah jauh. Jokowi itu menurut saya bukan orang soleh, tapi dia presiden kita. Cuma kalau duduk dia dengan saya ceramah, kira-kira gimana saya ceramah? Masih bisa saya serileks ini. Ya, saya pernah ceramah di depan, alhamdulillah saya rasa saya lulus lah. Pak SBY di akhir-akhir waktu Ramadan, beliau buka bersama di rumah dinas gubernur. Ya, saya diajari protokolnya, Pak, nanti kalau terlewat di depan Bapak harus tunduk ya. Kena juga ini, saya pikir begitu kan. Tapi memang SBY orangnya wallah besar, tapi menurut saya dia sangat jiwa besar begitu. Ketika saya ceramah, saya mencontohkan, yang saya contohkan malah presiden sama gubernur. Jadi jangan mentang-mentang jadi presiden, jangan mentang-mentang jadi gubernur lantas merasa, nah itu salah satu yang saya sampaikan gitu. Malah setelah selesai siap sholat isya, ini dengarin ceramah saya kan? Siap sholat isya, dia langsung waktu jumpa saya, Pak Ustaz, alhamdulillah ceramahnya menjadi sangat menyejukkan ke hati gitu. Dengan gaya SBY lah, megang tangan. Coba di mana? Coba apa yang Bapak Ibu tangkap dari saya sedang menceritakan ini? Waktu saya datang kemari, nggak niat saya mau ceritain. Tapi begitu saya ceritakan ini, kira-kira pesan halus yang ingin disampaikan setan adalah pesan ujung. Rupanya Ustaznya belum pernah ceramah di depan presiden. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saya, supaya
Terus istighfarlah kita kepada Allah, karena setan tidak pernah lelah, tapi kita sering lelah dalam taat kepada Allah. Itulah mungkin penutup dari saya. Ya, yuk mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. yang